Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai. Tadi Pak Kiai menyampaikan ada sebuah premis berkaitan dengan tema atau berkaitan dengan tadi pertanyaan Mbak siapa tadi namanya ya? Dian. Mbak Dian ya di Kebumen. Ada orang yang menganggap dirinya wali. Premisnya adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui dirinya seorang wali kecuali wali yang terdahulu. Itu harus sepakat dulu di situ ya Pak Kiai. Ya. Nah, ukurannya tadi apa Pak Kiai? Ya, jadi benar ya Mbak Mila dengan mengatakan premis minornya itu layak riful wali illal wali. Tidak ada yang mengerti seorang wali kecuali dia wali yang lebih dahulu. Premis mayornya ya, tidak ada orang bisa menilai kewalian kalau dia bukan wali. Jadi pertanyaan ini tidak pertanyaan yang berdasarkan fakta. Bagaimana kalau seorang wali melakukan kesalahan, mamanya? Loh, apakah mungkin orang yang bukan wali memberi label seseorang itu wali gitu? Nah, sekarang kita lihat dulu ya secara proporsional. Ulama-ulama mengatakan kata wali itu adalah istilah yang digunakan di dalam Al-Quran, Mbak Mila. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Inna awliya Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah. Itu kekasih-kekasih Allah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Cirinya, tidak ada rasa takut bagi mereka dalam kehidupannya, walahum yahzanun, dan mereka itu tidak berduka cita. Di dunia ini tidak ada duka citanya. Ketika dia umpamanya pakaiannya tidak sebaik orang lain, rumahnya tidak sebagus orang lain, tidak punya kendaraan ketika semua orang ini, dia nggak berduka. Jadi pada pembanding hal-hal yang sifatnya duniawi dia tidak punya dan dia tidak memiliki itu, tidak memasukkan dalam kamusnya. Kalau ada orang dua tidak pernah takut kepada siapapun kecuali takut sama Allah dan dia tidak pernah duka cita dalam urusan duniawi, itu ukuran kewalian. Ya. Nah, jadi kalau masih urusan dunia masih dicarinya siang malam, urusan dunia terkesan gimana dia sangat menghormati, takut ini takut itu, nggak mungkin kewalian itu berdasarkan ayat ini, tidak mungkin. Sehingga ulama-ulama hadis mengatakan ya kullu mu'minin taqiyyin waliyullah. Setiap orang mukmin yang bertakwa dia kekasih Allah. Hanya levelnya yang berbeda-beda. Walikulli mu'minin ya, pada setiap orang yang bermukmin itu memungkinkan dia untuk jadi wali. Maka waliullah itu dikelompokkan yang pertama al-anbiya wal mursalin. Para nabi dan rasul itu adalah auliaullah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Kemudian wassahabatu ajmain. Semua sahabat Nabi itu yang soleh-soleh itu dan solehat itu masuk dalam pengertian ini. Summa solihun. Kemudian orang-orang yang soleh. Ya. Nah di bawah itu secara berkala dia menjadi waliullah. Kekasih-kekasih Allah pada level-level yang berbeda. Ya, mu'minun taqiyun. Dia mukmin dan dia bertakwa. Bertakwa itu dimensinya berilmu dan mengamalkan. Nah itu dia jadi pengertian orang yang disebut wali. Ada definisi yang lebih mengkerucut. Ya, definisi yang dibuat oleh para sufi. Sufi itu membuat definisi yang namanya waliullah itu adalah al-abdus salihu yakhtassahu inayatullahi wa taufiquh. Waliullah itu adalah seorang hamba yang saleh, yakhtassahu inayatullah, yang dikhususkan untuk dirinya itu ada pertolongan dari Allah. Wa taufiquhu, dan dia diberikan taufik. Jadi Allah cinta, jadi dasarnya Allah cinta sama dia, pengabdiannya dia, maka Allah berikan inayah dan memberikan taufik. Wa yu'taqadu ya anna auliya Allah ya min idrakil ghaib.
diyakini orang wali-wali yang dipahami semacam ini, dia bisa menggapai, melampaui pada hal-hal yang gaib. Wa ilhamil haqa'iq, dan bisa mendapatkan ilham hal-hal yang sifatnya hakikat. Ya, jadi kalau dia umpamanya melihat sesuatu yang tidak nyata, dia menceritakan yang gaib. Gaib itu yang sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang belum terjadi, itu disebut gaib. Dia bisa menceritakan, maka dia disebut dengan wali. Kenapa? Cirinya idrakul ghaib. Dia bisa menggapai, mencapai sesuatu yang tidak kasat mata itu tadi. Yang kedua adalah idraku ilhamil haqa'iq. Dia bisa mencapai hakikat dari sesuatu itu. Jadi kalau umpamanya perintah sholat, puasa, zakat, haji, kita nih pelaku ibadah namanya kita nih. Mukmin itu pelaku ibadah. Kalau wali min auliyaillah, dia mengerti hakikat, ya, mengerti dari kenapa hakikat itu diperintahkan itu. Dia ngerti benar. Oke, kembali ke pertanyaan. Kalau ada orang yang disinyalir, orang yang dikatakan bahwa dia wali tapi melakukan penyimpangan, dilihat dulu penyimpangannya. Artinya gini, ada orang-orang yang level tertentu kewaliannya itu, maka dia menampilkan diri itu seperti, nah, contohnya yang menarik nih, Bahlul. Bahlul itu, kalau di Indonesia, Bahlul itu diartikan itu bodoh. Iya, betul. Ya, bodoh. Padahal kata Bahlul yang sebenarnya itu adalah cerdas. Orang yang taat dan orang yang bagus. Lalu kenapa kok bisa diartikan kebalikannya? Orang ini, Bahlul ini nama orang. Wali min auliyaillah, karena dia tidak sejalan dengan pemerintah pada saat itu. Dia tidak mau dipergunakan untuk fasilitas pemerintah, menjadi penasehat, tidak mau dimanfaatkan, maka dia berperilaku menjadi majnun, orang yang gila. Maka dikenallah, ya, bahwa yang namanya Bahlul itu adalah majnun, orang gila. Bahlul, orang yang bodoh, sehingga dia tidak dipergunakan oleh si pemerintah itu. Padahal sebenarnya dia menutupi diri. Pada saat dia memperlakukan seperti orang yang bodoh, orang yang gila, kalau ini disebut dengan sebuah hal yang menyimpang dari yang semestinya, itu memang bagian dari dia adalah izhalus sutur, menampakkan ketertutupannya. Dia berusaha untuk menutup diri. Karena kebaikan dia kalau ketahuan orang itu akan pupus. Akan pupus, akan hilang kewaliannya itu tadi. Oh, jadi ya itu kasus yang khusus ya Pak Kiai ya berarti ya. Menutupi karena kalau nanti ditampakkan bisa hilang ya? Bisa hilang. Jadi kalau ada orang mengaku wali, udah pasti bukan wali. Jadi dia nggak bisa dengan pengakuan, dengan apalagi ada SK-nya gitu. Ya. Jadi Pak Kiai ya, kalau sudah mengaku dirinya wali, saya wali, tapi melakukan tindakan-tindakan kontroversi, sudah pasti bukan wali. Bukan wali, tinggalkan saja, sudah saja. Dan kalau kita ini ganti gurunya dah. Kalau gurunya ngaku wali dah. Ya. Baik. Nah Pak Kiai, masih satu tema lah. Bagaimana dengan orang yang menganggap dirinya ini adalah ustadz, kiai atau apapun lah itu ya sebutan dalam agama begitu ya. Tapi di sisi lain itu tadi menampilkan sesuatu yang kita ya Pak Kiai, mungkin kita merasa kok kayaknya nggak pas ya. Misal contohnya ada mengaku ustadz tapi kemudian menampakkan kekayaannya atau punya ini punya itu, atau sikapnya mungkin berlebihan atau senangnya kemudian menjudge orang lain. Sementara kita tahu, oh ini kan ustadz. Bagaimana seharusnya kita menyikapi Pak Kiai? Iya, ini juga sama yang gelar ustadz itu kadang-kadang diberikan oleh masyarakat yang sebenarnya tidak punya kapasitas untuk mengangkat gelar seseorang. Jadi ustadz itu gelar. Kalau di Mesir, ustadz itu doktor, guru besar, itu ustadz.
Kita ini cuma mimpin tahlil, mimpin apa tertentu, doa tertentu, kemudian dipanggil ustaz. Jadi murah banget Dipanggil gitu ya, Pak ustazah, Kiai. terlalu murah dari yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada orang yang menempuh pendidikan, ya, pendidikan dakwah, kemudian pendidikan berkhutbah, berceramah. Ketika dia lulus punya sertifikat, kemudian melamar ke masjid-masjid untuk jadi khatib gitu. Ini juga sangat kontradiktif dari yang sebenarnya, bahwa sebenarnya yang dimaksud ustadz itu bukan seperti itu. Yang terjadi di kalangan ulama, Mbak Mila dan para pemirsa, ustadz itu ketika dia disebut oleh gurunya, dia sebagai ustadz. Itu baru ustadz. Jadi yang mengakui keustadzan seorang murid itu gurunya. Dan dia sadar atau tidak sadar, dia mengatakan, dia ini adalah ustadz yang sudah bisa, ya, tinggal untuk diikuti di masyarakatnya. Umpamanya dia sambutan di satu kegiatan, dia bilang, dia benar, dia murid saya, banyak, lama mengajinya, baik, akhlaknya bagus, kalau belajar serius, dan dia sudah menguasai beberapa ilmu. Ya, insya Allah dia adalah ustadz yang bermanfaat di kampung ini. Itu ustadz. Jadi bukannya kelompok minoritas dia, kelompok dia yang mengangkat itu. Nah, efeknya maka terjadi seperti itu, penyimpangan. Bisa sesuatu tapi di sisi yang lain dia melakukan pelanggaran, flexing umpamanya, ya. Sombong dalam hal-hal tertentu. Ya, dia memang sebenarnya belum disebut ustadz itu. Anggaplah ustadz pada kelompok kecil bukan berarti, ya, ada kaidah ra'isul qaum khadimu qaumin akhar. Ini kaidahnya yang bisa dipakai. Ra'isul qaum, pemimpin satu kaum, khadimu qaumin akhar, dia adalah pelayan bagi kelompok yang lain. Itu adalah kaidah yang benar. Dia dibilang ustadz di satu kaum, tapi di tempat yang lain dia adalah pelayannya ustadz. Ya, artinya levelnya itu belum sampai pada derajat yang semestinya. Oke. Jadi, tapi bukan berarti kita kemudian membenci, tapi kan nggak boleh ya Pak Kiai. Jangan, tapi ya. Jangan kemudian kita ngikutin atau gimana baiknya Pak Kiai? Iya, jelas-jelas kalau dia sudah keluar dari rel, nah, jangan, ya, jangan kita ikuti. Baik. Kan la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan bagi orang yang melakukan kesalahan, walaupun gurunya yang melakukan. Baik. Ya. Oke, Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan. Masih ada satu pertanyaan dari Mbak Dian yang juga belum terjawab. Nanti kita bahas di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali. Tentunya setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.